mau tanya nih, gimana sih kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya, luar biasa. Nah, sekarang adik-adik udah siap belum untuk memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah baik sama kita, Tuhan sudah menyertai kita. Sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Sungai Sukacitamu. Kita nyanyiin bareng-bareng ya, sambil bangkit berdiri. Jangan lupa gerakannya. Sungai Sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita ulangi sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ku menari, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Menari, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan hingga kami dapat beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita akan nyanyikan satu pujian lagi, Yesus Kekasih Jiwaku. Masih sambil bangkit berdiri ya. Jangan lupa gerakannya. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya jangan lupa ya, jadi siapkan untuk Alkitab agar kita dapat membaca bersama-sama. Mari kita berdoa dulu yuk sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, semua udah siapin Alkitab kita kan? Mari kita baca dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saya ulangin lagi ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberias. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan,
dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Tiang awan dan tiang api. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Fir'aun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang, ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita dari bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir? Tapi selama ditindas, Tuhan nggak hanya diem aja loh. Tuhan selalu menjaga mereka karena mereka adalah milik Tuhan, sama seperti kita. Nah, termasuk juga sekarang bangsa Israel itu merasa sangat bahagia dan gembira karena akhirnya Raja Firaun membebaskan mereka dan boleh pergi meninggalkan Mesir. Selama di Mesir, ya mereka menjadi budak, dipaksa melakukan pekerjaan yang sangat berat serta dipukuli dan diperlakukan dengan kasar. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu membayangkan tempat tujuan yang sangat indah, perjalanannya menyenangkan, dan segera sampai ke tempat tujuannya yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi dari bayangan mereka semua tuh berbeda dari arahan Tuhan atau tuntunan Tuhan, yaitu Tuhan yang menuntun bangsa Israel sama perjalanan itu perjalanan yang memutar atau perjalanan yang lebih jauh dari jalan yang biasanya yang mereka ketahui, yaitu mereka melewati padang gurun yang tandus, berat dan melelahkan. Tuhan itu juga berkata loh adik-adik sama Musa dan berpesan kalau alasan Tuhan mengapa mereka
dilewatkan dari jalan yang memutar dan yang lebih jauh, yaitu pesan Tuhan kepada Musa, aku sengaja menuntun mereka melalui jalan yang berat dan melelahkan ini karena aku ingin melatih iman mereka supaya mereka dapat merasakan kehadiranku dan pimpinanku. Selain itu juga lagi pula supaya mereka pun aman dari hadangan orang Filistin. Nah, tahu nggak kenapa Tuhan menghindarkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin? Yaitu takutnya tuh nanti gini, kalau mereka dilewatkan dari orang-orang Filistin, mereka akan mengalami peperangan dan nanti bangsa Israel pasti berpikir, ngapain aku keluar dari bangsa Mesir kalau ujung-ujungnya aku harus menghadapi peperangan dulu dengan orang-orang Filistin. Lebih baik aku kan kembali aja ke Mesir, tetap tinggal di Mesir, meskipun aku harus jadi budak, diperlakukan tidak baik oleh Raja Firaun, daripada aku harus berperang. Pasti mereka akan berpikir seperti itu. Sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel berjalan memutar yang lebih jauh. Nah, selain itu juga Tuhan itu juga menepati janjinya loh adik-adik. Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umat Israel, termasuk pada saat mereka melakukan perjalanan di jalan yang berat dan melelahkan, dalam bentuk tiang awan dan tiang api, yaitu tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Demikian mereka juga tetap dapat agar mereka tetap dapat melakukan perjalanan dengan baik meskipun perjalanannya begitu berat, namun Tuhan selalu bersama mereka. Wah, keren ya Tuhan ya, udah melindungi bangsa Israel dari bangsa Mesir yang selalu menindas, terus membuat Raja Firaun agar bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Terus yang ketiga, bangsa Israel terlindungi dari orang-orang Filistin. Yang keempat, Tuhan juga menjaga mereka selama perjalanan. Nah, selama itu Tuhan itu sebenarnya pingin banget pingin banget untuk bangsa Israel itu iman mereka agar selalu kuat dan tetap selalu percaya sama Tuhan. Contohnya aja kayak saat siang ada tiang awan, saat malam ada tiang api, terus saat mereka merasa lelah dikuatkan, kalau sakit disembuhkan, terus merasa susah kecewa mereka dapat penghiburan, terus putus asa diberi harapan dan kelegaan. Nah, termasuk juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik merasa sedih, kecewa, Tuhan pasti selalu menghibur adik-adik, mungkin dengan teman atau melalui dari orang tua. Terus termasuk juga mungkin pada saat adik-adik merasakan pelajaran yang sangat sulit dan tugas-tugas sekolah yang berat, pasti ada yang bantu kan, dari kayak orang tua atau saudara pasti akan membantu adik-adik. Terus mungkin adik-adik merasa kecewa atau sedih karena mungkin dijahatin sama teman-teman. Nah, adik-adik kan pasti merasa tetap akan kembali ceria lagi, nggak mungkin kan sedih terus. Terus juga mungkin adik-adik saat sakit disembuhkan melalui dari obat-obatan dan
juga melalui dari dokter. Nah, sehingga kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu juga menyertai kita, dan kita juga harus semakin yakin dan semakin kuat untuk percaya kepada Tuhan dan membuat iman kita semakin kuat. Nah, kita akan membaca ya dari ayat hafalan kita, terambil dari Amsal 3 ayat 11a. Kakak baca ya. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa dan jangan pernah melupakan dari didikan Tuhan, yaitu dari Alkitab yang sering kita baca, atau mungkin mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupakan itu semua. Nah, kita kan sudah selesai membaca Alkitab. Mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan kami, mohon berkati lebih lagi dan berikan kesehatan selalu, agar setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun berada. Pakai terus hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita semua sudah selesai ya mendengarkan firman-Nya. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan kita selalu mulus. Tuhan tak pernah janji hidup kita selalu mulus. Tapi Tuhan selalu janji sama kita kalau Tuhan selalu menyertai kita, menyertai hidup kita, dan selalu ada untuk kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Nah, adik-adik, sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Berkati Tuhan supaya firman Tuhan dapat kami serapi dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.